Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, di pertemuan kali ini merupakan pembahasan materi lanjutan terkait dengan eh, materi-materi pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya adalah yang mesti rekan-rekan mahasiswa ingat selalu terkait dengan eh, dasar atau konsep keperawatan komunitas. Ya. Karena di pembahasan kali ini kita memfokuskan terkait dengan proses keperawatan komunitas. Ya. Nah, ini hanya review yang sebelumnya di minggu sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa suatu komunitas itu merupakan sebagai kelompok sosial yang ditentukan oleh wilayah-wilayah memiliki nilai-nilai keyakinan serta yang memiliki minat yang sama dengan adanya saling mengenal, saling berinteraksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Ini menurut WHO. Ya. Nah, kita langsung masuk di keperawatan komunitas sendiri. Itu suatu pelayanan yang profesional dalam keperawatan. Ya, ditujukan kepada masyarakat. Nah, dengan pendekatan apa? Dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, serta perawat harus melibatkan sendiri klien yang ada di komunitas sebagai mitra dalam melakukan intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi keperawatan. Nah, ini masih terkait dengan konsep, ya, di mana keperawatan komunitas itu merupakan suatu kesatuan yang unik dari praktek keperawatan dan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk mengembang dan meningkatkan kemampuan kesehatan baik diri sendiri sebagai perorangan maupun secara menyeluruh, ya, kolektif sebagai kelompok kepada kelompok khusus atau masyarakat, dan pelayanan tersebut mencakup spektrum pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, tujuan dan sasaran keperawatan komunitas ini yaitu pelayanan keperawatan langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Serta perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat, ya, tidak membeda-bedakan dalam suatu wilayah tertentu, dan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Nah, itu tadi tujuannya, sekarang adalah sasarannya. Nah, sasaran keperawatan komunitas ini yaitu seluruh masyarakat, termasuk individu, ya, termasuk keluarga, termasuk kelompok yang berisiko tinggi, atau keluarga yang berisiko tinggi adalah keluarga atau penduduk di daerah kumuh, daerah terisolasi, daerah yang tidak terjangkau, termasuk kelompok bayi, balita, dan ibu hamil. Itu adalah kelompok yang berisiko tinggi. Nah, menurut Anderson, ya, sasaran keperawatan komunitas terdiri dari 3 tingkat, yaitu tidak boleh terlepas dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas itu sendiri. Oke. Nah, ini penjelasan terkait dengan tingkat individu dan keluarga. Di mana di tingkat individu, perawat memberikan asuhan keperawatan kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan, ya, yang dijumpai di poliklinik, puskesmas, dengan sasaran dan puskesmas dan pusat perhatian pada masalah kesehatan serta pemecahan
masalah kesehatan individu tersebut. Nah, kalau di tingkat keluarga, ya, sasaran kegiatan itu adalah keluarga, ya, keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Nah, yang dirawat sebagai bagian dari keluarga, ya, dengan mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas keluarga. Ya, tugas keluarga itu ada keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, mampu mengambil keputusan ya untuk mengatasi masalah kesehatan dalam keluarganya, mampu untuk memberi perawatan kepada anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat, serta keluarga mampu memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Nah, di komunitas itu sendiri, pelayanan asuhan keperawatan yaitu berorientasi pada individu, keluarga, ya, individu maupun keluarga. Nah, itu dilihat sebagai suatu kesatuan ya, dalam komunitas. Ya. Asuhan yang diberikan pun untuk kelompok berisiko atau masyarakat wilayah binaan dengan memandang komunitas sebagai klien. Jadi isi dalam komunitas itu adalah individu dan keluarga. Ya. Itu dianggap sebagai suatu bagian kesatuan. Masuk juga dalam komunitas adalah individu dan keluarga. Ya. Beserta komunitas itu sendiri. Nah, prinsip keperawatan komunitas yang harus menjadi prinsip dalam melaksanakan keperawatan komunitas, ya, perawat harus mempertimbangkan kemanfaatannya. Ya. Nah, intervensi yang dilakukan harus memberikan manfaat, ya, manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas itu sendiri. Nah, artinya ada keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Jangan kerugian yang lebih banyak. Ya. Kalau perlu kemanfaatan yang mendominan dan tidak menimbulkan kerugian, itu yang lebih bagus. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian otonomi. Nah, otonomi ini harus diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih alternatif. Ya, komunitas harus diberikan kebebasan tersebut untuk memilih serta melakukan alternatif yang terbaik yang disediakan untuk komunitas. Ya. Kemudian keadilan, justice, ya, melakukan upaya atau tindakan sesuai atau kemampuan atau sesuai dengan kapasitas komunitas. Jangan melakukan upaya tindakan pencegahan jika kapasitas dalam komunitas tersebut tidak mampu untuk melakukan upaya-upaya yang kita rencanakan. Kita harus adil melihat kondisi dalam suatu masyarakat. Kemudian kita harus melihat, ya, kelompok-kelompok mana yang tidak dapat melakukan pencegahan tersebut, sehingga kita harus justice, adil, ya, adil dalam menentukan rencana perawatan atau intervensi dalam suatu komunitas. Nah, ini falsafah keperawatan. Nah, falsafah yang melandasi keperawatan komunitas itu mengacu pada falsafah atau paradigma keperawatan secara umum. Nah, yaitu di mana manusia yang merupakan titik sentral dari setiap upaya pembangunan kesehatan, ya, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, dan bertolak dari pandangan ini, disusunlah paradigma keperawatan komunitas yang terdiri dari 4 komponen dasar. Nah, ya, ini paradigma atau pandangan keperawatan komunitas terdiri dari komponen dasar, 4 komponen dasar, yaitu tidak boleh lepas dari manusia itu sendiri, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Nah, ini adalah paradigma keperawatan komunitas. Nah, di mana manusia, ya, saling berinteraksi, ya,